Bukan saja atas nama emansipasi, juga karena wanita memiliki kemampuan untuk melakukannya. Maka terdapatlah sejumlah profesi yang selama ini dominan dikerjakan kaum lelaki, kini juga dijalani wanita. Bukan pekerjaan biasa, untuk menjalaninya perlu skill khusus. Selebritas Siang merangkum beberapa wanita dengan profesi tak lazim. Poin tambahan, mereka berwajah jelita. Atira Farina Putri namanya. Ia tercatat sebagai pilot termuda di tanah air. Tahun ini Atira berusia 24 tahun. Berprofesi sebagai pilot yang biasanya diisi oleh laki-laki, Atira juga merasakan takut ketika pertama kali melakukan penerbangan. Ia menceritakan pengalamannya saat penerbangan perdana yang seharusnya selesai dalam 15 menit, namun ditempuh dalam waktu 2 jam. Waktu pertama bawa pesawat sendiri, alhamdulillah nggak ada kendala. Tapi ya deg-degannya itu loh, deg-degannya kayak udah kayak aduh bisa nggak nih ya, ini nggak ada, ini bener-bener gak ada orang yang bisa nyelamatin ya kita sendiri gitu. Harus percaya sama diri sendiri, ini nggak ada siapa-siapa gitu. Ya pertama awalnya deg-degan banget, tegang setegang itu. Cuman akhirnya ya setelah pesawatnya udah take off gitu, kayak oh ini tuh rasanya kayak wah ternyata bisa terbang sendiri nih gitu. Kayak nggak percaya juga sih. Paling cuaca sih, cuaca. Jadi waktu itu yang selama ini ya kita terbang pasti kondisinya berbeda-beda setiap hari, setiap jam malah semua bisa berubah kan. Meski pekerjaannya dominan diisi kaum pria, ia tak merasa risih dan rendah diri. Lagi pula tak ada perbedaan ketika menjalankan tugas. Ia akan menjalankan kewajiban serupa dengan yang dikerjakan pilot pria. Sebenarnya perempuan sama laki-laki sebagai tugasnya sebagai seorang pilot ya semuanya sama, tanggung jawabnya sama, sama-sama tugasnya adalah menerbangkan pesawat itu dengan baik sesuai dengan prosedur, memutuskan segala sesuatu dengan cepat dan tepat. Ya nggak ada yang diistimewain juga, istimewainnya cuman mereka kayak jagain aja, jagain ini apalagi waktu sekolah ya kadang ada diremehin tapi mereka lebih ke jagain sih kayak udahlah ntar capek jangan deh gini, jangan deh gitu aja sih. Menjadi pilot memang cita-cita dari kecil. Seiring perjalanan waktu, wanita berambut panjang ini juga memiliki hasrat lain. Apakah terbersit keinginan untuk alih profesi? Paling pengen kayak sampingannya kayak pengen deh usaha tapi tetap mainnya ya tetap jadi pilot. Gitu. Penting kita jadi perempuan tuh harus kuat, harus optimis, jangan gampang nyerah. Tapi jangan pernah ngelupain kalau kita itu sebagai seorang wanita, kodratnya sebagai seorang wanita yang suatu saat nanti kalau aku akan menjadi seorang istri dan akan menjadi seorang ibu untuk anak-anak. Popularitas Sabrina Sameh tak kalah dibanding Susan Sameh. Jika Susan Sameh dikenal sebagai aktris dan presenter, sang kakak Sabrina Sameh memilih dunia balap sebagai jalan hidupnya. Wanita berusia 25 tahun ini mencintai dunia balap sejak duduk di bangku sekolah dasar. Bermula sebagai pembalap profesional saat usia 18 tahun pada tahun 2012. Dalam perjalanan karir, nama Sabrina menjadi salah seorang pembalap perempuan Indonesia yang diperhitungkan. Kalau misalnya mulai balapnya tuh udah dari SD, cuman punya tim nasionalnya tuh baru SMA. Jadi sekitar umur 14-an kayaknya, 14-15-an. Itu baru punya tim yang benar-benar bagus. Kalau misalnya udah balap-balapnya tuh udah dari SD. Cuman baru punya tim bagusnya itu SMA. Karena emang mama aku emang suka motor juga. Jadi emang tiap hari aku udah kayak didokterin motor. Terus kakak aku juga 2 suka motor semua. Jadi kayak udah tiap hari mau nggak mau ya lihat motor. Harus gimana caranya aku harus suka juga sama motor. Dan akhirnya emang suka juga sama motor. Dan akhirnya mama juga kasih motor pribadi buat aku waktu SMP. Jadi lanjut. Tak sekedar ikut-ikutan, sepanjang menjalani profesi sebagai pembalap, Sabrina mengikuti ratusan kejuaraan dan telah mencetak sejumlah prestasi yang di dalamnya diikuti pembalap pria. Dapat juara dari aku ikut balap itu mungkin 5 seri aku nggak juara. 5 kali balap awal-awal nggak juara. Udah lebih dari 5 itu udah terus ada gitu, mulai dari ke-5, ke-4.
ketiga, kedua sampai ke satu itu udah terus gitu, ada terus sampai sekarang. Kecuali kalau motornya trouble, ada kesalahan teknis baru mau nggak mau bisa harus terima gitu tim. Rasa takut bukan tak ada, namun kalau sudah berada di lintasan, semua hilang. Ketakutan enggak sih? Kalau misalnya malah aku mending jatuh kalau daripada jatuh nggak jadi. Kalau jatuh nggak jadi itu udah ngerusak mental aja. Jadi kita yang benar-benar nggak tahu kalau jatuh kayak gini harus kayak gimana. Terus kalau misalnya ini harus gimana, tapi kalau jatuh plek, oh cuman kayak gini gitu. Jadi mending jatuh sekalian daripada jatuh nggak jadi. Dunia balap memang sudah mendarah daging. Saban hari ia bergelut dengan mobil, motor, dan lintasan. Status sebagai wanita bukan sering membuatnya diremehkan. Itu pula yang ingin dikikisnya, apalagi Sabrina bertarung dengan pembalap laki-laki yang terkadang bisa dikalahkannya. Kesel sih, awalnya kesel sih, cuman lama-kelamaan aku harus terbiasa dengan itu. Tapi aku juga emang udah ngerasa aku ikut balapan yang notabene semua laki-laki, aku harus memposisikan aku kayak laki-laki gitu. Kalau aku kayak perempuan ya susah, nggak akan juara gitu. Ada alasan dengan nada bercanda tentang kenapa banyak orang memakai jasa ojek online. Yang pertama karena alasan praktis, sedangkan yang kedua karena adanya Eugene Patricia. Siapa dia? Dialah wanita pengojek online yang membuat banyak orang memanfaatkan alat transportasi ini karena kecantikannya. Wanita cantik mana kalau bukan Patricia yang mau menjemput penumpang dengan berpanas-panas? Tak ada yang menyangka kalau wanita 20 tahun ini pengojek online. Bahkan ada yang menyangka Patricia sebagai brand ambassador. Kalau beruntung, suatu saat memakai jasa ojek online, laki-laki akan diantar oleh Patricia yang cantik ini.